masalah karikatur Nabi yang dimuat di salah satu majalah di Perancis, dan pemerintah Perancis tidak melarang atas nama itu kebebasan menyatakan pendapat, mengekspresikan pendapat dan pandangannya. Itu sesuai dengan undang-undang sana, karena memang sekularisme itu kan lahir dari Perancis gitu ya, yang disebut laicity itu loh. Jadi saya kepada teman-teman yang dan semua umat Islam seluruh dunia yang terus bersikap memprotes, baik protes halus, agak keras sampai paling keras, ya bisa memaklumi karena nabinya merasa dihina. Nabinya dihina, orang yang sangat disanjung dan dipuji juga dihina oleh orang. Tapi atas keragaman sikap umat Islam juga kita tidak boleh malah salah fokus gitu ya. Salah fokus maksud saya malah bertengkar sama Islamnya, saling menanggapi, saling berbalas pantun antara kelompok Islam yang sikapnya berbeda. Ini juga tidak baik. Kenapa? Karena kalau umat Islam terus-terusan saling nyinyir satu sama lain karena berbeda pola pikir, berbeda dalam menyikapi, itu bagian dari yang mendegradasi kehormatan Nabi Muhammad juga. Karena bagaimana kita mau menunjukkan kepada dunia bahwa Islam itu baik, bahwa Nabi Muhammad itu seperti yang kita imani bersama sebagai manusia yang sempurna, tapi kalau itu tidak kita tunjukkan oleh kita semua sama umatnya, minimal kita tidak suka bertengkar lah dengan sesama umat Islam. Berbeda pendapat itu sudah pasti antar umat Islam, karena kalau tidak berbeda pendapat tentu nggak ada banyak ormas di Islam kan. Jadi kalau ada FPI berbeda dengan NU, terus dua-duanya berbeda dengan Muhammadiyah, tiga-tiganya berbeda dengan LDII, yang empat ini juga berbeda dengan yang kelima, MTA misalnya, terus berbeda lagi dengan yang keenam, DDII, berbeda lagi dengan apapun ormas yang lahir dan banyak itu, ya karena memang itu sudah berbeda gitu ya. Kalau tidak berbeda kan nggak ada banyak ormas gitu loh. Nah kalau kita orang FPI memaksa orang NU bersikap sama dengan FPI, ya berarti kan FPI semua, nggak ada NU, nggak ada yang lain. Atau orang NU memaksa sikapnya sama FPI supaya bersikap sama dengan NU misalnya, ya gak ada FPI kalau sama. Justru karena memang ada perbedaan itulah maka lahir berbagai ormas. Nah sekarang yang paling penting karena sudah terlanjur lahir ormas-ormas itu, kok kita berhenti bertengkar itu gitu ya. Oh ini Nabi kita dihina gini, kok kita yang sana tidak ikut mencemooh, tidak ikut. Ya sudah, yang maunya mencemooh, yang mau bersikap bagaimana, tunjukkan sikapnya sesuai dengan karakter dan pola pikir dan ormasnya sendiri-sendiri. Tapi ayo berhenti bertengkarnya gara-gara berbeda sikap. Jadi yang namanya menghormati Nabi Muhammad tidak selalu harus dengan memuja-muji namanya saja, terus mensakralkan fisik Nabi Muhammad, tidak. Tapi menghormati umat Muhammad yang lain yang berbeda itu juga memuji Nabi Muhammad. Untuk apa kita menyatakan Nabi Muhammad dengan segala kehormatannya, tapi kita kepada umatnya Nabi Muhammad tidak menghormati gara-gara berbeda? Itu juga pelecehan kepada Nabi Muhammad. Kalau ada umat Muhammad menghina umat Muhammad yang lain, yang sakit itu Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya pembuat karikatur itu yang menghina Nabi Muhammad. Anda yang suka bertengkar sama umat Islam juga menghina Nabi Muhammad, karena Anda sudah menghina umat Nabi Muhammad yang lain karena berbeda ormas, karena berbeda afiliasi dan macam-macam. Itu harus diingat. Dikira bukan Nabi Muhammad yang sakit ketika NU menghina orang FPI, ketika orang FPI menghina orang NU, ketika satu kelompok menghina kelompok yang lain sesama muslimnya. Bahkan jangankan menghina sesama muslim, menghina manusia yang lain saja Nabi Muhammad itu tersakiti. Jadi ayo kita jangan terlalu ya saya tidak menyalahkan, memang tingkat pemahaman, tingkat keilmuan gitu ya, tingkat pendidikan umat Islam itu beragam.
kemudian budayanya beragam, dan situasi yang dihadapi beragam, maka muncullah keragaman sikap. Nah, yang terbaik saya kira harus saling menghormati. Gitu ya. Orang diam belum tentu itu setuju kan. Misalnya ada orang kok tidak ikut mengutuk, nah jangan lalu ditafsiri dia setuju. Orang mengekspresikan ketidaksetujuan itu bermacam-macam ya, ada yang dengan vulgar demonstrasi, ada yang dengan membuat tulisan, ada yang justru orang tidak setuju itu malah merangkulnya. Merangkul bukan untuk diikuti tapi untuk dikendalikan, itu ada. Misalnya ada perampok, ada maling gitu ya. Ada orang ketemu maling langsung tempeleng malingnya, ada. Malingnya diantemi ada, tapi ada supaya maling ini sadar justru dibaikin, itu kan ada. Itu bermacam-macam caranya. Nah, satu sama lain ayo jangan saling mendiskreditkan, jangan saling menyepelekan. Ayo hargai. Yang penting ayo tujuan kita harus sama. Kan tujuan kita sama. Ingin mencari ridho Allah, ingin dekat kepada Allah, ingin menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi keragaman ini ya sudah kita terima sebagai fitrah. Kita terima itu sebagai sebuah keniscayaan supaya tidak tengkar terus. Nah, kemudian orang kafir itu ya bersikap tidak sama dengan orang Islam, terhadap Quran juga tidak sama, terhadap Nabi Muhammad juga tidak sama gitu ya. Ke masjid juga tidak sama. Masjid, Nabi Muhammad, Al-Quran itu mulia kan menurut orang Islam. Menurut orang yang tidak Islam, orang kafir itu bukan sesuatu yang mulia. Itu perlu dipahami. Sama dengan gereja itu menurut orang Kristen sangat mulia, tapi kita melihat gereja juga kan nggak senang kan. Gitu ya. Apa ini kan gitu ya. Kita melihat maaf Yesus yang disalib, kita juga apa ini kok. Nah, gitu ya. Tapi mereka kan sangat menghormati itu semua. Nah, kenapa ini ya? Ya itulah keberagaman agama. Meskipun kita tidak menerima orang mencela agama orang lain, tapi kita juga jangan terlalu apa ya. Kan tujuannya begini maksud saya. Orang Islam itu terhadap orang kafir gimana sih sikapnya? Kan kita diperintahkan ajaklah orang yang belum beriman itu ke jalan Allah. Gitu ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah dan terusnya. Ayo tidak hanya melulu ini pelampiasan ke emosi terhadap pembuat karikatur dan kepada Perdana Menteri Perancis. Jangan hanya melulu itu. Kalau bisa ayo kita ini berdakwah ke Perancis. Sikap kita, sikap dakwah ke orang Perancis, siapa tahu suatu saat Islam besar di Perancis itu. Kan tidak ada yang mustahil. Siapa tahu kalau sekarang Perdana Menteri Perancis oleh kita dianggap melecehkan Islam, jangan tutup kemungkinan kalau sebulan lagi dia masuk Islam, kan tidak ada yang mustahil. Jangan kok dilampiaskan semuanya kan. Siapa yang menyangka Sayyidina Umar itu akan berubah? Wong Sayyidina Umar itu musuh utama Nabi Muhammad. Dia sudah menghunuskan pedang gitu ya, untuk membunuh Nabi Muhammad. Nah, di tengah jalan jadi berubah dan akhirnya malah beriman. Nah, kita harus begitu. Gak ada sesuatu di dunia ini yang titik. Dan kita yang sekarang beriman jangan kok juga terlalu percaya diri. Siapa yang menjamin bahwa kita akan beriman terus? Maka kita ayo terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan iman kita ini istiqomah sampai akhir hayat. Nah, tapi kepada orang yang tidak beriman jangan terlalu dilampiaskan semuanya kebenciannya. Kita harus membuka peluang mereka untuk beriman, untuk sama dengan kita. Itu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Nah, oleh karena itu saya kira kita harus seperti sikap dalam khidmah nahdiyah. Kita tuh harus berada dalam keseimbangan. Harus tawassud. Tengah-tengah, iktidal gitu ya. Terus tasamuh, toleran, dan tawazun, berada dalam keseimbangan sehingga kita ini tidak menjadi umat yang barbarian gitu ya. Barbarian, tapi juga tidak kehilangan martabat dan kehormatan gitu ya. Karena ada sesuatu yang memang apa ya, sulit dibedakan ya,
antara orang penakut dan orang sabar itu memang tipis perbedaan. Tapi kita harus bisa mempresisikannya, gitu ya. Antara orang berani dan orang yang emosian itu kan juga tipis, gitu ya. Oh ini berani, nah bisa disebut berani, bisa juga emosian, pemarah. Nah itu ya. Termasuk sama dengan antara orang pelit dan orang hemat, itu kan tipis, gitu ya. Ini pelit apa hemat? Nah itu ya. Ini sabar apa penakut? Itu tipis. Oleh karena itu kita nggak boleh memutlakkan apa yang kita anggap itu kebenaran. Harus terus berproses gitu. Saya kira itu kalau apa yang perlu saya sampaikan dalam hal ini. Silakan teman-teman semua mengekspresikan apapun, yang penting jaga Islam, dan jangan lupa tetap tugas kita kepada orang yang belum berislam, punya tugas mendakwai mereka, gitu ya. Bagaimana mereka bisa menjadi muslim, karena firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.